Selamat siang. Pertemuan ke-15 ini adalah peran kebangsaan dan globalisasi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa bela negara di era globalisasi. Sedangkan pokok bahasanya adalah peran kebangsaan dan globalisasi. Yang dimaksud adalah bela negara di era globalisasi. Pertemuan ke-15 ini adalah membahas tentang peran kebangsaan dan globalisasi. Untuk pencapaian pembelajarannya, kebangsaan, nasionalisme, dan globalisasi, serta memahami relasi konsep kebangsaan dan globalisasi dalam tataran teoritis dan praktis. Sedangkan untuk aspek sikap, mahasiswa termotivasi dan mendukung aneka upaya agar globalisasi berdampak positif pada nasionalisme. Dan yang terakhir adalah aspek psikomotorik, mahasiswa mampu berkontribusi konkret dalam mengupayakan agar globalisasi berdampak positif bagi nasional. Tentang di era globalisasi dewasa ini, banyak kalangan cendekiawan yang meramalkan bahwa ada kecenderungan keberlangsungan dan eksistensi negara kebangsaan akan mendapatkan tantangan yang cukup serius, sehingga memerlukan perhatian lebih dari semua elemen anak bangsa. Apabila segenap elemen anak bangsa tidak memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, maka ada kemungkinan bahwa negara kebangsaan itu akan mengalami kemunduran dan krisis kebangsaan yang kronis, sehingga tidak menutup kemungkinan akan mengalami kehancuran. Banyak contoh yang dapat dikemukakan di sini, misalnya kasus yang terjadi di negara-negara Balkan yang tercerai-berai dan menjadi negara kecil-kecil dengan identitas negara berdasarkan sentimen primordial. Bangsa Indonesia yang merdeka lebih dari 67 tahun lamanya sebenarnya juga menghadapi krisis kebangsaan yang sangat serius karena persoalan kenegaraan dan kebangsaan tidak terkelola dengan baik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Alih-alih untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, elemen anak bangsa agaknya justru sibuk dengan perebutan kekuasaan dengan mengatasnamakan kepentingan bangsa. Para elit negeri ini tidak bosan-bosannya bertikai untuk memperebutkan kekuasaan dengan menghalalkan semua cara demi meraih kekuasaan, sehingga persoalan kenegaraan dan kebangsaan serta kesejahteraan yang seharusnya kita hayati bersama menjadi terdistorsi, bahkan terkesan ada pembiaran terhadap berbagai persoalan yang terus mendera negeri ini. Semoga contoh konflik horizontal yang terjadi setelah adanya reformasi skalanya makin masif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Konflik seperti konflik Ambon, Poso, Lampung, Papua, Bima, Sampit, Sampang hanyalah sebagian kecil konflik horizontal yang tidak diselesaikan dengan tuntas, sehingga bila ada letupan kecil saja, eskalasi konflik dengan cepat akan membesar. Ya, ini adalah proses pembelajaran yang mahasiswa secara mandiri mempelajari bahan perkuliahan PPT dan bahan pengayaan yang diberikan pengajar sebelum kegiatan perkuliahan atau waktu 2 kali 60 menit. Kegiatan tatap maya, pertemuan terjadwal dengan pengajar selama maksimal 2 kali 50 menit. Yang ketiga adalah mahasiswa belajar mandiri untuk pendalaman materi, mengerjakan tugas mandiri 2 kali 60 menit, yaitu mendalami materi dan bahan pengayaan materi, mengerjakan tugas-tugas secara mandiri maupun kelompok. Yang sedangkan untuk tugas terstruktur adalah 2 kali 60 menit. Nasionalisme ada dua jenis nasionalisme.
Yang pertama, nasionalisme panas atau bersifat didaktis atau pendidikan dan transformatif perubahan nilai, yaitu menanamkan ide tentang bangsa sebagai objek pemujaan yang sakral atau suci dan transenden untuk masa warganya harus berkorban. Ada yang kedua, nasionalisme ideologis, yaitu nasionalisme dengan cita-cita dan kedisiplinan memperjuangkannya. Tindakan berupa penciptaan mitos-mitos, citra, dan simbol-simbol. Juga ada dari Selo Sumarjan, Anthony Giddens, Thomas L. Friedman, dan MC Gray. Ini adalah definisi globalisasi. Pendapat dari Selo Sumarjan, globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi agar masyarakat di seluruh dunia tujuannya untuk mengikuti sistem dan kaidah tertentu akan yang sama. Ada dari Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi atau percepatan hubungan sosial seluruh dunia secara mendunia yang mengakibatkan kejadian di lokasi yang satu dengan yang lain serta menyebabkan timbulnya perubahan pada keduanya. Ya, rasa kebangsaan pada hakikatnya merupakan dan aspirasi perjuangan masa lalu serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Oleh karena itu, dalam wawasan kebangsaan terkandung adanya tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati dirinya sebagai penjelmaan kepribadiannya. Wawasan kebangsaan mengandung pengertian cara dalam melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan semangat kebangsaan dalam suatu negara. Penyataan wawasan kebangsaan secara alamiah inklusif melekat dalam suatu masyarakat dalam bentuk solidaritas kesukuan yang kemudian berkembang setelah mendapat pengaruh faktor kebudayaan, pendidikan, bahasa, norma, dan gaya hidup masyarakat, serta manifestasi keagamaan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi dasar wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan Indonesia sebenarnya sudah mulai muncul sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda 1928 dengan makna untuk satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Di sini jelas menunjukkan kesadaran untuk menjadi satu bangsa telah terbentuk jauh sebelum negara ini diproklamirkan karena akar kebersamaan sebagai bangsa telah tumbuh ratusan tahun sebelumnya dari kemudian termanifestasi melalui Sumpah Pemuda. Agaknya perjalanan sejarah sebuah bangsa yang sangat panjang telah menimbulkan kolektivitas sebagai suatu bangsa sehingga proklamasi hanyalah titik kulminasi dari perjuangan sebuah negara atau Indonesia di dalam menemukan jati dirinya sebagai semua bangsa melalui pembentukan negara. Dalam perjalanan yang sangat panjang ini tertanam nilai-nilai, semangat, dan tekad dalam mewujudkan sebuah negara bangsa yang kemudian kita kenal dengan nama Republik Indonesia. Ya, nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan memiliki 6 dimensi manusia yang mendasar. Pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah tekad bersama, berkehidupan, berkebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Cinta akan tanah air dan bangsa, demokrasi atau kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Indonesia memang ditadikan sebagai negara yang plural, sebagaimana yang tercantum dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang objektif dan tidak dapat dipungkiri keberadaannya.
untuk mendorong terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa agar tetap lestari, sekaligus agar jadi jati diri bangsa terbentuk, maka kebinekaan harus dimaknai oleh masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan spiritualitas. Tanpa spiritualitas, masyarakat sulit menerima dan saling memahami perbedaan yang ditemuinya, apalagi pengaruh globalisasi telah masuk ke segenap sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bisa mengancam keberadaan negara kebangsaan. Agama juga harus mendasari politik agar politik benar-benar mampu mencapai tujuan sucinya, yaitu demi kemaslahatan rakyat banyak. Akan tetapi institusi agama harus dipisahkan dari politik agar tidak terjadi politisasi agama. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, di sini ada pandangan globalisasi, kadar nasionalisme dan kedaulatan negara harus mengalami proses tantangan pengurusan oleh budaya barat menjadi peniru mutlak sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Juga teknologi barat, isu terkait berdirinya citra politik Indonesia, dan lain-lain. Proses menjadi lebih luas ke alam semesta universal, bukan hanya partikular, khusus, dan menyempit. Di sini ada semangat universal yang digunakan untuk merawat semangat toleransi agar identitas sebagai pengawal tegaknya keadilan dan merawat perdamaian proses suatu bangsa menjadi go internasional. Ya, ini globalisasi, ada westernisasi, internasionalisasi, universalisasi, dan liberalisasi. Yang proses mengarah ke pasar bebas, serba dikuasai negara pebisnis asing, pemain negara dan wirausaha nasional yang berdaya saing. Kaum modernis terhadap globalisasi, pandangan akan keberadaan globalisasi menimbulkan perbedaan mengenai hal-hal baru apa saja yang terjadi dan adanya penyimpangan. Seorang tokoh sosiologis, Ann Giddens, tahun 1991, memandang bahwa globalisasi tidak lepas dari kata kekerasan yang menjadi suatu resiko dalam ekonomi dunia, sehingga pengaruh dari setiap negara tertentu dalam tatanan politik global dikondisikan oleh tingkat kekayaan, yang mana kehadiran globalisasi memunculkan tekanan terhadap budaya-budaya lokal dan merubah tradisi yang awalnya merupakan bagian dari sistem kultural yang ada menjadi yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Kaum modernis berpendapat bahwa kemajuan praktek teknologi dan industri telah berlangsung jauh dan berakibat pada penurunan nilai budaya juga politik. Dampak globalisasi budaya adalah runtuhnya blok timur pada pasca Perang yang Kedua. Globalisasi telah membuat dinamis yang tidak hanya untuk kehidupan manusia, tetapi serta tatanan dunia secara komprehensif. Ya, ini adalah relasi nasionalisme dan globalisasi. Dilihat dari spektrum positif, globalisasi memperkuat nasionalisme. Tantangan global meningkatkan kesatuan, solidaritas, dan kemandirian. Ada juga spektrum negatif dan spektrum netral, yang mana globalisasi tidak memperkuat dan tidak juga menggerus nasionalisme, tetapi ada keseimbangan. Critical question, mana kondisi yang globalisasi adalah menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor, seperti ini adalah perkembangan teknologi, seperti yang kita dilihat dalam PPT ini, transportasi, ilmu pengetahuan,
telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Misalnya dalam aspek ekonomi, dari pendapat Robinson mengacu pada gejala penyempitan dunia secara intensif akibat meningkatnya konektivitas atau kecenderungan antar warga dunia layaknya sebuah perkampungan kecil, sehingga dalam gaya hidup, orientasi dan budaya yang tadinya berbeda atau heterogen dalam konteks ruang dan waktu kemudian berubah menjadi relatif seragam atau homogen. Ada juga yang tadi seperti Ibu sebutkan tentang pandangan globalisasi dan relasi nasionalisme maupun globalisasi. Ya, ini ada globalisasi dan terorisme dari studi Bokenfold tahun 2003. Adanya gelombang besar globalisasi sosial yang men-trigger terjadinya radikalisme, bahkan terorisme dalam beberapa dekade terakhir. Ya, di era digital di masa teknologi semakin berkembang pesat seperti saat ini, kita dapat dengan mudah mengakses berbagai macam informasi dan berita dari seluruh penjuru dunia hanya dengan sentuhan jari. Apa yang terjadi pada suatu tempat dapat diketahui, bahkan mempengaruhi orang-orang di tempat lain. Fenomena berkembang pesat dan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi ini biasa kita sebut dengan globalisasi. Seperti halnya dengan globalisasi, terdapat berbagai definisi terorisme yang telah dipaparkan oleh banyak ahli. Pemerintah Amerika Serikat mendefinisikan terorisme dengan membaginya menjadi 3 istilah, yaitu terorisme internasional, berarti terorisme yang melibatkan hal itu dirasakan kurang. Dalam kata lain, upaya apa hubungan antara globalisasi dan terorisme? Jika berbicara tentang apakah terorisme merupakan bagian dari globalisasi atau tidak, terdapat 2 pandangan yang berbeda menurut penulis yang bernama Lim 2002 berpendapat bahwa terorisme bukan merupakan bagian dari globalisasi karena kasus-kasus terorisme seperti Uighur di Tiongkok, Macan Tamil di Sri Lanka, dan Bosque di Spanyol semuanya terjadi bukan karena globalisasi, tetapi karena masalah dalam negeri itu sendiri. Selain itu, pemimpin Al-Qaeda, jaringan teroris yang menyebabkan tragedi 9/11, Osama bin Laden mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh ketidaksukaan terhadap kehadiran militer Amerika Serikat di Arab Saudi dan tidak menyebutkan apa-apa tentang globalisasi. Mantan Sekretaris Jenderal PBB mengatakan bahwa lebih dari 1 miliar orang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan itu dapat memberi peluang bagi kekuatan rasa iri, putus asa, dan teror untuk tumbuh. Ia berpendapat bahwa mereka bukanlah korban dari globalisasi. Masalah mereka bukanlah karena mereka terlibat dalam pasar global, tetapi justru karena mereka tidak dilibatkan di dalamnya. Namun beberapa studi menunjukkan bahwa globalisasi dan terorisme memiliki hubungan yang erat. Studi dari Bokenfold tahun 2003 menunjukkan adanya gelombang besar globalisasi sosial yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Perpaduan orang-orang budaya dan ide telah menciptakan cakupan baru globalisasi militer, terorisme, dan isu-isu kemanusiaan. Sebuah contoh yang paling menonjol dari globalisasi sosial yang menimbulkan globalisasi militer teroris adalah perluasan jaringan Al-Qaeda. Jaringan teroris yang besar ini dipercaya telah beroperasi lebih dari 60 negara. Jaringan global ini sangat berguna bagi Al-Qaeda untuk mendanai kegiatan mereka, merekrut pemberontak, penyiaran, dan pemalsuan dokumen seperti paspor dan visa. Kemajuan teknologi yang luas telah membantu kelompok-kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan yang lainnya
dalam melangsungkan aktivitas mereka. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi terorisme, tetapi terorisme juga dapat mempengaruhi globalisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi tidak hanya seputar perkembangan teknologi, namun juga mencakup bidang ekonomi seperti perdagangan bebas. Ya, itu adalah materi dari pertemuan yang ke-15 tentang peran kebangsaan dan globalisasi, bela negara di era globalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum.